Hari ini aku mau bacain cerita si kelinci. Ini adalah cerita panjang, tapi dibagi beberapa bab. Ini bab pertama, kisah para remaja. Mereka selalu punya cerita yang seru untuk ditunjukkan tentang romantisme sekolah. Aku adalah seorang jurnalis yang sedang ditugaskan oleh para editor gila untuk melakukan riset kehidupan remaja masa kini untuk kepentingan proyek penerbitan majalah mereka. Ini sebenarnya bukan tugasku, tapi aku butuh uang dan mereka membayarku dengan baik. Hari ini terpaksa aku pergi ke sekolah lamaku di tengah kota untuk melakukan liputan dan wawancara. Sebelumnya aku juga sudah mendapatkan izin dari pihak sekolah. Mereka begitu antusias karena aku adalah seorang alumni. Perjalanan ini begitu emosional, mengingatkanku tentang masa-masa sekolah dulu, meskipun banyak yang berubah. Aku sudah berada di parkiran khusus tamu. Aku lihat sekeliling begitu sepi karena masih jam pelajaran. Siswa-siswa itu belum berkeliaran di jam segini. Kuletakkan helm dan jaketku. Kubawa tas ranselku dan kamera yang tadinya aku letakkan di jok. Aku berjalan menuju resepsionis sekolah. Di sana terlihat banyak sekali piala kosong yang berjajar rapi. Aku melihat seseorang yang tak asing tersenyum dari kejauhan dan mulai menghampiriku. "Hai, udah lama ya gak ketemu. Astaga, kukira kamu siapa, ternyata kamu banyak berubah." Wanita itu dengan ramah menyapaku, yang terdiam untuk sesaat dan mengingat. Suara hatiku mengatakan, siapa ya? Bisa-bisanya aku lupa. Dan suara mulutku berbicara, "Oh, iya, hehe. Gimana kabar kamu sekarang? Aku gak nyangka banget bakal ketemu di sini." Wajahku seperti tanpa dosa membalasnya tanpa mengingat siapa dia. Aku mencoba mencari tahu nama di name tag yang dipakai, namun itu mustahil karena tertutup hijab yang digunakan. Akhirnya setelah basa-basi, kami duduk di ruang tunggu. Selama hampir 20 menit kita saling bercerita, tapi aku sama sekali tak mengingatnya. Ini sangat menyedihkan. Siapa teman seangkatanku yang sekarang jadi guru di sini? Aku terus menggali informasi sebanyak mungkin darinya untuk mengidentifikasi identitasnya. Namun untunglah ada seorang siswa yang menyapanya, sehingga aku tahu siapa dia. Namanya Sinta. Dia temanku sekelas waktu duduk di bangku 11A. Aku melupakannya karena memang tak pernah melakukan kontak setelah lulus. "Oh iya, kamu kesini untuk melakukan liputan ya? Wah, kamu hebat ya dari dulu," ucapnya seraya memegang tanganku. Aku nggak sehebat itu. Justru kamu lebih baik sudah jadi guru di sini." Aku memujinya karena tahu itu jawaban yang diinginkannya. Dia malu-malu dan bertanya kembali, "Kamu sudah menikah?" Aku nyengir karena pertanyaan yang selalu kudengar itu sedikit meresahkan. Untung dia merasa peka dan mengetahui ekspresiku. "Oh, sudah kuduga. Kamu pasti lebih mementingkan karirmu sekarang. Kalau aku sudah menikah 1 tahun lalu dan sudah punya anak. Menikah itu enak tahu, punya keluarga. Jadi kamu harus menikah ya." Astaga, aku kira dia sepeka itu. Ternyata cuma ingin pamer. Aku hanya mengiyakan dan tertawa hambar. Percakapan pun selesai setelah wakil kepala sekolah menemuiku. Akhirnya aku terbebas darinya. Ini sangat menyebalkan, karena aku kira aku tak akan menemui teman seangkatanku. Setelah beberapa saat bersama wakil kepala sekolah, aku diizinkan untuk berkeliling sebelum melakukan liputan. Karena sebentar lagi jam akhir sekolah, aku pun berjalan menelusuri koridor depan kelas. Banyak yang berubah, namun sebagian masih tetap sama. Sekarang tak ada tanaman yang digantung di langit-langit depan kelas. Kulihat dari jendela
anak-anak di kelas itu sedang menerima pembelajaran. Ada beberapa tipe kasta siswa. Yang pertama, anak pintar dengan segudang prestasi yang duduk di bagian depan. Yang kedua, anak rajin yang duduk di bagian kedua. Yang ketiga, anak yang biasa-biasa saja yang terkadang nyontek PR si rajin di baris ketiga. Dan yang keempat, anak misterius yang suka tidur di kelas di barisan paling akhir. Kasta itu sepertinya sampai saat ini masih berlaku. Aku terus berjalan dan sampai di gazebo bawah pohon rindang. Hanya tempat ini yang bertahan seperti masa lalu. Bel akhir sekolah berbunyi. Ini artinya aku harus bergegas ke aula untuk melakukan liputan. Satu persatu siswa yang akan mengikuti liputan berdatangan. Aku sudah mempersiapkan kamera dan apapun yang aku butuhkan. Ini saatnya mendengar cerita mereka. Peserta pertama seorang siswi yang memperkenalkan dirinya dengan malu-malu. Dia Nanat, anak kelas 11C yang ditunjuk guru agama mengikuti liputan ini. Dia sangat pemalu. Dia bercerita tentang bagaimana perasaannya ketika pertama kali masuk SMA. Saat itu seperti musim gugur, daun mahoni berjatuhan di pinggir jalan. Nanat berjalan sendiri. Rupanya rumahnya begitu dekat dengan sekolah, sehingga dia berani untuk mendaftarkan diri sendiri ke sekolah. Rasa percaya dirinya sepertinya meningkat beberapa persen di hari itu. Dia yakin akan diterima di sekolah ini dan mendapatkan banyak teman. Meskipun begitu, dia terus merasa tak cukup baik dalam melakukan semua hal. Dia orang yang perasa dan selalu minder dalam setiap kesempatan. Namun, orang-orang di sekitarnya selalu mendukungnya, dan dia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Nana terlihat begitu manis dan lembut. Mungkin karena itu banyak orang yang menyukainya. Dia juga bercerita tentang kehidupannya sehari-hari yang dia lalui berjalan menyenangkan walaupun ia terkadang merasa ketakutan untuk melalui hal baru. Ada cerita yang spesial dari Nanat tentang kisah cintanya dengan seorang kakak tingkat anggota OSIS yang membantunya ketika masa orientasi. Kakak itu tertarik padanya saat pandangan pertama. Hal klise semacam cerita cinta pada umumnya yang terjadi sangat sempurna. Aku agak muak mendengarkan kisah romantisme ini, tapi aku harus bersikap profesional. Nanat bertemu Kak Rifan pada pembukaan masa orientasi siswa. Nanat terburu-buru dan menabraknya di belakang aula sekolah. Sejak saat itu, dia selalu memperhatikannya dan melindunginya sampai saat ini. Nanat merasa beruntung karena cintanya tak bertempuk sebelah tangan. Dan Kak Rifan bahkan dia mendapatkan pernyataan cinta dengan cukup romantis. Saat dia diganggu fans Kak Rifan di gazebo sekolah, dia menangis karena bajunya jadi kotor karena lumpur. Dan saat itu Kak Rifan datang, Mbak Pahlawan membawakannya jaket dan mengusir pembuli itu dengan keren. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar musik romantis yang secara kebetulan diputar siswa lain. Angin pun berhembus mengikuti harmoni lagu. Kak Rifan memberikan jaketnya dan menghapus air mata Nanat. Ia meminta maaf atas kejadian ini dan berjanji untuk melindungi. Saat itu, Kak Rifan menyatakan perasaannya dan Nana pun tersenyum kembali untuk menerima perasaannya. Oke, semua sampai di sini dulu ya. Nanti kita teruskan baca ceritanya. Oh ya, mohon maaf ya kalau suaraku agak berat karena aku lagi nggak enak badan juga. Untuk kedepannya aku akan berusaha lebih baik. Oke? Nanti kita sambung lagi. Kalau kalian ingin membaca cerita si kelinci, kalian bisa ikutin di Telegram ya channelnya. Bye.